Di mana keberadaan Ronald Tanur pasca putusan bebas belum diketahui hingga saat ini. Pasca diputus bebas 24 Juli lalu, Ronald langsung keluar dari rumah tahanan kelas 1 Surabaya pada malam di hari itu juga. Wahyu Hendrajati, Kepala Rutan kelas 1 Surabaya mengatakan, peran Rutan hanya memfasilitasi putusan pengadilan yang memerintahkan jaksa membebaskan Ronald dari tahanan. Proses cekal bagi Ronald berlarut-larut. Asalnya, Kejaksaan Negeri Surabaya baru mengajukan akta permohonan kasasi ke Pengadilan Negeri Surabaya pada 5 Agustus. Salah satu kendalanya adalah Pengadilan Negeri Surabaya terlambat mengunggah salinan putusan. Salinan putusan ini menjadi syarat untuk mengajukan nota kasasi. Sedangkan nota kasasi ini menjadi syarat utama pengajuan permohonan cekal ke imigrasi. Kasih Intel Kejaksaan Negeri Surabaya, Putu Arya Wibisana mengatakan, jaksa yakin Ronald masih berada di Indonesia. Permohonan cekal segera dikirim setelah jaksa resmi mengajukan kasasi. Untuk cekal atau cegah tanggal ini tentunya nanti setelah kita mengajukan kasasi ini, menyatakan kasasi, kita sudah bisa melakukan permohonan kepada Kemenkumham melalui imigrasi untuk melakukan cekal supaya yang bersangkutan atau Gregorius Ronald Tanur ini tidak berpergian ke luar negeri. Nah itu merupakan langkah kami. Anak dari Edward Tanur, politisi PKB sekaligus anggota DPR RI nonaktif itu ditahan sejak 5 Oktober 2023 di rumah tahanan Polrestabes Surabaya. Ronald kemudian dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Surabaya dan ditahan di Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Surabaya pada 29 Januari 2024. Total, ia menjalani hidup di tahanan selama 10 bulan. Lisa Rahmat, kuasa hukum Ronald Tanur di persidangan tingkat pertama, tidak merespon permohonan wawancara perihal keberadaan kliennya. Beberapa hari lalu, Lisa mengatakan belum menerima surat kuasa untuk proses kasasi yang diajukan Kejaksaan Negeri Surabaya ke Mahkamah Agung. Baik Ronald maupun keluarganya tidak sekalipun muncul di hadapan publik pasca putusan bebas. Ronald Tanur lolos dari tuntutan 12 tahun penjara dengan pasal berlapis tentang pembunuhan dan penganiayaan berat yang diajukan jaksa penuntut umum. Majelis Hakim yang diketuai Erin Tuahdamanik menilai Dini Sera Afrianti tewas karena terlalu banyak menenggak minuman keras, bukan karena dianiaya. Miftah Farid, Herudi Sudarmanto, Surabaya, Jawa Timur.